Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Warga Sehat PKO yang saya hormati rahimakumullah. Ada satu pertanyaan dari keluarga Sehat PKO berkaitan dengan bolehkah kita ini menyantap makanan yang dihidangkan oleh keluarga jenazah atau ahlul mayyit, apakah diperbolehkan ataukah tidak. Keluarga Sehat PKO yang saya hormati rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan itu mungkin juga mewakili apa yang terjadi di masyarakat kaitannya dengan jamuan makan setelah jenazah itu dikubur atau setelah jenazah itu dimakamkan. Warga Sehat PKO yang saya hormati rahimakumullah, ada satu hadis. Hadis ini bisa menjadi rujukan bagaimana kita ini mensikapi ataupun menghadapi kebiasaan di masyarakat berkaitan dengan jamuan makan setelah jenazah itu dikuburkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis, beliau pernah menyampaikan ketika diberikan kabar bahwa Ja'far ini meninggal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dengan sabda beliau, "Isna'u ali Ja'far ta'aman." Yang dikatakan Rasulullah setelah mendengar itu, beliau menyampaikan, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far itu. Apa kata beliau selanjutnya? Faqad atahum amrun yasghaluhum. Beliau menyampaikan karena telah datang musibah yang membuat keluarganya itu menjadi susah atau menjadi repot. Nah, inilah yang bisa menjadi dasar kepada keluarga Sehat PKO bahwa justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memerintahkan kepada para sahabat-sahabat yang lain itu untuk membantu keluarga Ja'far yang baru saja kehilangan orang yang sangat dicintai untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan makanannya. Jadi tidak sebaliknya, kalau di masyarakat itu justru malah dari keluarga jenazah ataupun ahlul mayyit itu yang menyediakan kepada para takziah, pada orang-orang yang berbelasungkawa datang ke rumah orang yang sedang kena musibah. Kemudian juga bahwa ada juga dari asal sahabat, dari pendapat sahabat bahwa berkumpul di rumah duka dan membuat makanan sesudah jenazah itu dimakamkan, maka para sahabat menyebut hal itu bisa dikatakan sebagai iyahah ataupun meratap. Nah, jadi ini juga menguatkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Kalau sampai kemudian di dalam
keluarga yang sedang ditimpa musibah menyediakan makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan untuk memberi kepada para taziah yang datang ke rumahnya, ini masuk kategori niyahah. Dan niyahah ini termasuk hal yang dilarang di dalam ajaran agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW termasuk menyebutkan kepada kita kebiasaan jahiliyah yang sulit untuk ditinggalkan. 4 diantaranya itu, satu adalah niyahah ini. Di samping membangga-banggakan yang namanya leluhur, keturunan, maupun juga menghubungkan turunnya hujan itu dengan bintang-bintang tertentu. Nah, salah satunya juga termasuk di situ adalah niyahah. Oleh karena itu, di dalam Islam ini niyahah ini dilarang, ya, haram hukumnya. Meratapi, menangisi, memberi kesan dia tidak menerima terhadap keputusan Allah dengan kematiannya. Kemudian yang muncul di masyarakat apabila kemudian para takziah itu datang ke ahlul mayyit atau ahlul janazah, kemudian dia membawa bahan makanan pokok, misalnya ada beras, ada gula, ada teh, ataupun lauk pauk dan sebagainya, bahkan juga diwujudkan dalam bentuk uang. Kemudian semua bahan makanan pokok tadi ataupun kebutuhan-kebutuhan keseharian itu kemudian dimasak oleh tetangga atau keluarga yang lain, kemudian disajikan kepada para takziah, ya itu tidak salah, itu betul. Yang penting yang dilarang itu adalah kalau kemudian sampai merepotkan, menyusahkan daripada ahlul mayyitnya itu, menyusahkan dari keluarga jenazah yang dia sudah ditimpa musibah, masih harus menyediakan berbagai macam makanan-makanan untuk sajian para takziah yang datang ke rumahnya. Apalagi kemudian dihubungkan dengan penyelenggaranya pada waktu-waktu tertentu berkumpulnya. Kalau secara prinsip makan di tempat keluarga jenazah itu boleh, asal makanan itu halal, itu boleh, tidak apa-apa, ya. Jadi ini harus kita pahami. Yang tidak boleh itu kemudian sampai kemudian memberatkan dari keluarga jenazah, harus menyediakan beberapa hari, beberapa waktu lamanya, padahal sebenarnya dia ini orang yang tidak mampu. Tapi kalau kemudian sumbangan-sumbangan tadi itu diwujudkan dalam bentuk makanan, bahkan juga uang, dan kemudian dibelikan untuk memberikan makanan kepada takziah dan tidak memberatkan, itu tidak ada masalah. Apalagi kalau kemudian para takziah itu ada yang datang dari luar kota sehingga dia tidak bisa menginap ke tempat kecualiannya di situ, maka ini menjadi juga tugas kewajiban dari keluarga jenazah ini untuk bagaimana bisa memfasilitasi. Yang penting keluarga sehat PKU jangan sampai itu memberatkan dari keluarga ahlul jenazah ataupun ahlul mayyit. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dari keluarga sehat PKU. Boleh tidak kita ini menyantap makanan di tempat ahlul mayyit ataupun ahlul jenazah setelah jenazah itu ditutup makbarohnya atau kuburnya. Kemudian kepada keluarga ahli mayyit juga disampaikan jangan sampai juga yang dilarang itu sampai kemudian membuat makanan-makanan tertentu untuk memperingati hari kematiannya. Nah, ini yang harus dihindarkan. Rasulullah sudah berikan keterangan kepada kita, dan juga dari para sahabat tadi menyampaikan kepada kita supaya kita berhati-hati, ya, berhati-hati. Sekali lagi jangan sampai memberatkan kepada keluarga jenazah. Semoga keterangan ini bermanfaat buat warga sehat PKU, dan saya sampaikan apabila Anda sakit, ya, jangan lupa untuk berikhtiar mencari pengobatan, datang ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Insya Allah kita akan berikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang cepat, bermutu, nyaman, dan insya Allah juga pelayanan Islami.
Demikian, wabillahi fi sabil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.